من صام ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله ورحمة المهداة صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معاشر المسلمين jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah, karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal saleh. Untuk itu, mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada diri pribadi dan jemaah sekalian agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan Ramadan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala saja, tapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama hambanya. Pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita mengendalikan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita dengan mengalahkan tipu daya syaitan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini, kita semestinya merayakan kelulusan dari madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya, jika keluar dari madrasah Ramadan, kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu, dan masih kalah dengan tipu daya syaitan. Pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi dan evaluasi diri kita. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya ini? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Ramadan tidak lain adalah menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah
dan hak sesama hamba. Pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita akan mendapat 9 hal yang dilatih selama sebulan penuh tersebut. Yang pertama adalah takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat yang haram, lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan yang diharamkan. Begitu pula anggota lainnya, hidung, telinga, kaki, dan sekujur badan ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal lain selain Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Yang kedua adalah ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kita keikhlasan dan menghindarkan diri kita daripada niat yang ingin memperoleh pujian dari sesama makhluk. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah Ta'ala. Tiada ada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Namun hal itu tidak kita lakukan karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Dan yang ketiga adalah sabar. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita belajar sabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan sholat fardu maupun sunnat, sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam i'tikaf di masjid, sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan badan dengan istri, dan syahwat-syahwat lainnya, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak seberuntung kita hidup dalam keadaan serba ada, atau mereka yang hidup dalam serba kekurangan. Yang keempat adalah mujahadah. Puasa mengajarkan kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan syaitan dan berbagai bentuknya. Yang kelima, menjaga lisan. Puasa mengajarkan kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhai Allah, seperti gibah, dusta, adu domba, sumpah palsu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lidah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Yang keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal, wa in imrun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun, inni sha'imun." Sesungguhnya puasa adalah perisai atau benteng. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan janganlah bertindak bodoh.
Jika ada orang yang mengganggunya dan mencacinya, maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Yang ketujuh, ma'asyiral muslimin, yaitu menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong-menolong serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu meskipun berbeda dalam pendapat dan keyakinan dalam menjalani agama. Seperti yang kita alami, yaitu berbedanya dalam penentuan satu Ramadan atau satu Syawal. Ada dengan perhitungan hisab, ada yang namanya ru'yatul hilal. Yang selanjutnya itu menunggu kesempatan atau penentuan dari pemerintah. Karena semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtilafu ummati rahmah." Perbedaan umatku itu adalah rahmat. Tak peduli perdebatkan dan tak perlu dipersoalkan. Dan kita diajarkan saling menolong, membantu persatuan yang berlandaskan kesatuan akidah. Salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa di waktu yang sama, iktikaf di masjid yang sama, iktikaf di masjid bersama-sama, menyambut kegembiraan, menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antara hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antara jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antara warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat fitrah di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong-menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Yang kedelapan adalah menyambung dan menguatkan tali silaturahim, apalagi saat menjelang berakhirnya Ramadan, yaitu dengan memperbanyak bersedekah dan silaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Makan minum bersama saat hari raya dengan kerabat dan sanak saudara. Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah, wa 'ala dzir rahim sintani, sadaqatul wasilah." Bersedekah kepada orang miskin adalah terhitung satu sedekah, sedangkan bersedekah kepada kerabat terhitung dua pahala, yaitu sedekah dan silaturahim. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu mengingat kematian dan kehidupan akhirat, yaitu dengan ziarah kubur atau makam keluarga yang telah meninggal. Sabda Rasulullah SAW, "Zurul kubur fa innaha tuzakkirukum bil akhirah." Lakukanlah ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari Madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan dan hari raya, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan atau di bulan lainnya, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah dan bahagianya kita jika telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalani ketaatan, selalu sabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan syaitan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga kesatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim, senantiasa menyambung silaturahim, memperbanyak sedekah, serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih baik itu apalagi yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Demikianlah khutbah ini. Semoga Allah memberikan kemampuan dan istiqamah dalam mengamalkan berbagai pelajaran dari Madrasah Ramadan dalam kehidupan kita atau yang lainnya, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang serta dipertemukan lagi dengan Ramadan dan hari-hari raya pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita,
jiran tetangga kita, dan kawan-kawan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباد الصالحين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.